Ya, konsentrasi. Semangat! Membangun umat dalam kebersamaan, menata hati, terangi bumi, jauhkan sifat arogan dan kasar, pantang berdebat, memecah umat, santun dan sopan, menyapa dengan salam, semangat dakwah, maju tak kenal lelah, tegakkan Quran dan sunnah Rasulullah, padukan jamaah, satukan imamah, hadapi lawan hingga jadi kawan, buktikan Islam. Yang pertama adalah, ada yang tahu kemarin di Kepulauan Seribu sepertinya saya sudah sampaikan ini. Untuk kita memenangkan pertarungan ke depan seperti kata Pak Deja tadi, soliditas tim kita itu menjadi keharusan dan kewajiban yang tampak ditawar. NKRI harga mati. Bagi kita NKRI adalah harga mati dan hidup kita kembali insya Allah. Maka soliditas hari ini bagian daripada upaya kita. Bertemunya kita ini sesungguhnya bagian daripada melakukan upaya untuk mensolidkan di antara hati-hati kita, agar gerak kita ke depan menjadi apa tadi ayatnya tadi? Bunyanun marsus. Keanehan bunyanun marsus. Jadi harga mati untuk memenangkan pertarungan ke depan, maka kita harus solid. Jangan ada sengketa hati di antara kita, apalagi sengketa dompet. Ini lebih berbahaya. Ya kan, kata Ustadz Munawir, ya ketika datang ke rumah saya melihat kucing kok kurus, saya bilang ini akibat dari dampak sistemik. Ya, akhirnya tidak bisa beli makanan untuk kucing. Nah, ini dampak sistemik, kemiskinan sistemik. Itu yang pertama kawan-kawan sekalian. Yang kedua, kita dituntut untuk smart. Kerja-kerja dakwah kita, kerja-kerja tarbiyah kita harus mengikuti zaman hari ini. Tidak lagi kita boleh kemudian melakukan pendekatan ala kolonial. Generasi Gen Z, generasi milenial membutuhkan cara-cara pendekatan yang lebih efektif, dan dibutuhkan kecerdasan bagi para dai dan daiyah. Daiyahnya harus mantap. Ya pandangan ya, daiyahnya ini harus mantap. Maka smart kecerdasan kita untuk kemudian mengelola, ya ini luar biasa sebenarnya manhaj kita ini, manhaj superior. Di mana-mana saya selalu mengatakan Pak, termasuk tadi di grup, ya di grup sana itu, ketika sudah bicara tentang membaca, saya katakan inilah yang menggetarkan pertama kali dunia ini, ya masyarakat kolong langit ini bergetar ketika turun ayat Iqra bismi rabbik, masuk itu barang. Oh. Tapi pembacaan tidak boleh harus dikanal dengan bismi rabbik, sebab tanpa bismi rabbik bahaya, susah dan menyesatkan. Kan begitu. Maka smart dalam rangka menuju ke jantung umat itu dibutuhkan. Dan yang terakhir, speed, kecepatan, akselerasi. Kita butuh percepatan. Ya, dan hari ini infrastruktur itu memungkinkan untuk kita speed. 15 tahun terlalu lama. 10 tahun mungkin. Adik-adik semua yang hari ini ada di kuliah, ya harus menjadi lebih akseleratif untuk kemudian masuk ke tengah-tengah umat. Hafatan linnas wa rahmatan lil alam. Yang terhormat dari kesepuhan para ustadz dan para kiai, saya jujur sangat merasa terharu dan bangga karena generasi Islam ini sangat luar biasa. Mari kita pertahankan, mari kita kuatkan ukhuwah Islamnya untuk persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kemerdekaan diambil dan direbut dengan kata takbir Allahu Akbar. Betul Pak Ustaz.
dengan doa para kiai, para ulama, dan persatuan seluruh elemen bangsa. Untuk itu, tegakkan persatuan, tegakkan persaudaraan, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Bila nanti acara di sini selesai, Pak Ustadz, tetap silaturahmi kita tetap berjalan. Karena dengan adanya kita kumpul di sini, menambah saudara yang tidak kenal jadi kenal, yang tadinya kawan jadi saudara. Kemudian yang kedua gaya bebas, tunjuk murabi kita, tunjuk murabi, tunjuk murabi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Para asatid yang kami hormati, hadir Ketua Dewan Mudzakarah dengan beberapa anggota, kemudian pendamping saya Ustadz Zainuddin Musaddad yang telah memberikan spirit yang mencerahkan pada maghrib tadi, cerah mencerahkan. Kemudian ada Ketua Umum DPP Hidayatullah beserta anggota pengurus yang telah hadir di kampus tercinta ini, dan DPW, DMW seluruh murabi 3 wilayah DKI, Jawa Barat dan Banten yang semuanya kami hormati. Tadi pada maghrib saya diminta untuk menyapa kader-kader yang hadir. Saya tidak atau belum siap karena saya tidak bisa mengimbangi semangatnya Ketua DM. Luar biasa. Kalau kita tidak lihat wajahnya tadi itu, kita bisa menduga umurnya baru 40 tahun. Padahal umur sesungguhnya sudah 52 ya Ustadz ya? Ya masih muda. Kemudian ditambah Ustadz Zainuddin luar biasa, memberikan sapaan yang sangat mencerahkan kader-kader yang telah hadir di kampus tercinta ini. Jamaah yang berbahagia, menjelang Munas 2020 ada namanya Badan Pekerja Munas. Saya salah seorang di antaranya menjadi anggota Badan Pekerja Munas. Kita telah
menetapkan 6 jati diri hidayatullah. Ada manhaj nabawi dengan merujuk tartib nuzuli, sekaligus mempermaklumkan kepada para kader tidak tepat kalau kita langsung menyebutkan manhaj sistematika wahyu. Yang benar adalah manhaj nabawi dengan merujuk tartib nuzuli atau sistematika wahyu. Kedua, ada ahlus sunnah wal jamaah, ada al-harakah al-jihadiyah al-islamiyah, al-jamaah, jama'atu minal muslimin, dan al-wasatiyah. Diskusi panjang adalah ayat apa yang paling pas untuk mengawali jati diri itu. Ini mukaddimah. Jadi jati diri itu adalah mukaddimahnya PDO. Tapi ayat apa yang memberi spirit mukaddimah itu? Lalu ketemulah kita di surah As-Saff ayat 9. Mukaddimah sapaan malam hari ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ada 4 prinsip atau keyakinan yang harus terbangun pada diri kader. Yakin kepada Allah, walladzi, dialah Allah dengan segala eksistensinya. Arsala rasulahu, mengutus rasul dengan misi yang dibawanya. Bil huda, Al-Quran dengan kandungan ajarannya. Wadinil haq, Islam sebagai agama yang hak. Lalu untuk apa Allah hadirkan 4 prinsip dasar ini? Ternyata di situ Allah berikan keywordnya, kata kuncinya, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkannya di atas semua agama dan ideologi. Itulah yang menjadi ayat sebelum kita menyebutkan jati diri hidayatullah, bahwa kita hadir di hidayatullah ini dalam rangka yakin dengan 4 tadi itu, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, dan kepada Islam. Dan untuk apa kita yakin itu? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkannya di atas semua agama dan ideologi. Para asatidz yang kami hormati, anggota halaqah atau mutarabbi yang kami hormati, kenapa ayat itu dicantumkan menjadi pembuka dari jati diri? Karena ada asumsi terjadi deviasi atau degradasi militansi kader, ya, dalam perjalanan sejarah hidayatullah. Itu juga asumsi saja, bahwa belakangan orang bergabung hidayatullah panggilannya ya tidak langsung panggilan ideologis, tidak langsung panggilan keyakinan, tidak langsung panggilan misi gerakan atau visi gerakan, tapi melalui amal-amal usaha, jadi guru, jadi dai, jadi mubalik, jadi fundraising, jadi pengasuh, dan lain sebagainya. Kalau ditanya apa visi misi hidayatullah, untuk apa gabung hidayatullah, ya mungkin sebagian di antaranya menjawab, saya pegawai, saya fundraising, saya adalah dai, saya mau balik. Saya sambung tadi apa yang disampaikan Ustaz Fathul Azim, gagap memberi jawaban bahwa saya hadir di hidayatullah dalam rangka untuk jihad, dalam rangka untuk liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kalau ditanya juga apa visinya hidayatullah, apa misi hidayatullah, apa mainstreamnya hidayatullah, gagap memberikan jawaban, karena transformasi ke arah itu tidak masif kita lakukan. Nah, untuk itulah PDO 4 tahun lalu itu dimulai dari liyudhhirahu 'ala dini kulli. Bapak-bapak yang kami hormati, adik-adik yang saya cintai, dalam
kebijakan strategis disebutkan. Kalau amal usaha Hidayatullah berkembang, jumlah jamaahnya banyak, tapi kemudian tidak terjadi transformasi ideologi, transformasi manhaji, maka boleh jadi Hidayatullah masih eksis, tapi itu pada sebutan amal usaha berkembang. Ya, amal usaha eksis, tapi kemudian visi misi atau jati diri Hidayatullah tidak include dengan proses kaderisasi. Itulah makanya alhamdulillah lewat gerakan kemurabbian, murabbi mutarabbi halaqah yang hadir pada malam hari ini, ada satu rangkaian itu. Kita mau malam hari ini dan perjalanan selanjutnya, kalau kita jumpa dengan orang-orang Hidayatullah, tercatat sebagai orang Hidayatullah, nyambung spiritnya, nyambung ideologinya, visi misinya, bahwa kita hadir di sini dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah hiyal uliya, liyudhhirahu ala dini kulli, dalam rangka untuk menghadirkan pergerakan kita memenangkan Islam. Itulah yang diintroduksir terus oleh Alhamdulillah Said. Pertemuan-pertemuan besar seperti ini itu disampaikan visi besar. Kalau antum membaca, mencetak kader atau buku visi peradaban Islam, di sana beliau sampaikan kehadiran kita di Hidayatullah ini dalam rangka untuk dunia Islam. Kalau belum bisa dunia Islam, Asia. Kalau belum bisa Asia, Asia Tenggara. Kalau belum bisa Asia Tenggara, Indonesia. Kalau belum bisa Indonesia, Kalimantan Timur. Tidak bisa Kalimantan Timur, Balikpapan. Belum bisa Balikpapan, Gunung Tembak. Dari Gunung Tembak itulah kita sebar dai di seluruh dunia untuk membawa misi Islam rahmatan lil alamin. Jadi ini yang pertama yang ingin saya garis bawahi pada malam hari ini, bahwa kita hadir harus ada revitalisasi dan reorientasi kita sebagai pejuang Islam, bukan sebagai pegawai, bukan sebagai karyawan saja, bukan karena dai mubalik saja, tapi kita hadir dalam rangka untuk mendedikasikan diri sebagai pejuang Islam melalui lembaga perjuangan Hidayatullah. Yang kedua, kita bermanhaj. Yang pertama hadir dari manhaj kita adalah Bismi Rabbik, bahwa semua kita ini melihat, mendengar, merasa Bismi Rabbik, dengan nama Tuhan Alladzi khalaq, yang menciptakan dan menghadirkan segala sesuatu di alam ini. Keyakinan itu mengantar dan menghadirkan pertanyaan, apa visi dari orang yang yakin terhadap Allah? Maka dijawab Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dalam hidup ini ada dua konsep yang sampai hari kiamat nanti bertarung. Konsep dari langit, wahyu Allah, konsep dari bumi yang dihadirkan manusia. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dengan nikmat Tuhanmu kamu tidak gila wahai Muhammad. Bahwa Al-Quran datang untuk memberikan kenikmatan, dan kenikmatan itu harus kita sebar di seluruh alam ini. Maka di sanalah akan hadir beban, bahwa kita hadir ini memikul beban untuk menghadirkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bertanya, kenapa kita tidak bisa dengan mudah hadir dan terpanggil menemui Allah di malam hari? Satu di antaranya adalah mungkin beban itu sudah mulai berkurang. Kalau guru bebannya hanya untuk mengajar, memang tidak terpanggil untuk naik. Ya, kalau fundraising BMH tugasnya hanya untuk mengumpulkan dan adanya perjuangan,
dan tidak ada beban tambahan sebagai bagian dari jihad fisabilillah, ya mungkin tidak perlu naik. Bikin pondok sudah mengalir dananya, mungkin tidak terpanggil lagi naik, dan seterusnya. Di Al-Qalam itu adalah bagaimana menghadirkan beban, dan beban itu adalah beban berat yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan potensi yang dimiliki manusia. Itulah yang mengantar kita. Para senior kita menyampaikan, selain kita rindu kepada Allah, akhirnya kita naik, dan juga karena ada beban yang sangat berat yang memanggil kita untuk bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Al-Muzammil. Bagaimana anak-anak muda kita yang terpanggil untuk bangun menemui Tuhannya, harus ada beban yang terpikul pada semua generasi kita untuk menemui Tuhan. Dan dari sanalah ketika ya ayyuhal muzammil turun, kemudian melakukan dakwah ya ayyuhal mudaththir. Jadi ini sistematis dan sistemik, saling berkait antara satu dengan yang lain. Baru kemudian dari sanalah wa rabbaka fakabbir, baru kemudian kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kemudian lahir jamaah yang siap untuk membangun peradaban Islam. Yang ketiga dan terakhir, bahwa pergerakan ini harus ada lokomotifnya. Saya selalu menyampaikan, kita para murabbi adalah lokomotif dari gerakan jihad ini. Umat ini melihat perilaku kita, umat ini melihat kehadiran kita. Kita harus tampil memberikan sesuatu yang menggembirakan, menjadi contoh cermin dari generasi-generasi yang hadir kemudian. Tapi kemudian tidak cukup dengan tampil, juga harus memberikan transformasi, karena mereka memiliki mata untuk melihat, tapi juga punya telinga untuk mendengar apa yang bisa diwariskan kepada generasi kita. Tapi itu belum cukup, karena ada satu instrumen dalam diri kita yang luar biasa pengaruhnya. Ruhul murabbi ahamu min kulli syai'. Dari ruh, dari jiwa, itu akan memberi pengaruh yang lebih besar dari perjalanan generasi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida. Ada mata, ada telinga, dan juga ada hati. Semuanya harus bersinergi untuk memberikan transformasi, mewariskan peradaban kepada generasi-generasi yang akan datang. Takbir. Saya tidak pesimis seperti ya rada-rada tadi Ustadz Fatul Azim. Apakah akan berlanjut transformasi dakwah di Hidayatullah ini? Saya yakin insya Allah berlanjut. Saya yakin berlanjut, karena adik-adik kita ini sudah melihat, adik-adik kita ini sudah mendengar yang dibutuhkan. Dan arus besar ke depan ini, energi besar ke depan ini adalah doa, munajat, doa daripada senior-senior, orang-orang tua ini. Saya pikir mereka sudah membaca manhaj itu. Mereka sudah melihat perilaku pendahulu-pendahulunya. Dan pionir-pionir ini, lokomotif sebagai murabbi ini memang harus tinggi munajatnya, harus lebih banyak mendoakan, karena insya Allah yang hadir di belakang kita ini para penghafal Al-Quran, penghafal hadis, sudah belajar dalam pencarian ilmu yang cukup panjang. Kita mencontohkan yang terbaik, kita menyampaikan petua-petua yang bisa memberikan nasihat untuk mereka, dan menurut saya doa sangat dibutuhkan. Insya Allah dengan doa yang makbul dari senior, mereka akan menjadi pelanjut dan generasi pilihan, dan mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan ini lebih tercerahkan, lebih masif, dan lebih besar pengaruhnya untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi fadli tanazzalu barakat war rahmat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasid al-ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sekian banyak karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala kita rasakan bersama, dan saya secara pribadi bersyukur. Perjalanan ke Ciawi ini mirip-mirip perjalanan ke Arafah, ya, jaraknya dekat tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Masya Allah, hampir 4 jam, ya, karena salah perhitungan. Yang kami hormati Ashabul Fadilah Al-Mukarramun, Ketua Dewan Pertimbangan Satamim, Ketua Dewan Murabbi Satasya beserta seluruh anggota, ada Ketua DM juga, dan pengurus DPP yang hadir, kemudian pengurus DMW 3 wilayah, pengurus DPW 3 wilayah, dan seluruh kader para murabbi yang hadir pada malam hari ini. Nah, ikhwas sekalian, oleh karena itu maka transformasi jati diri ini harus berjalan secara simultan antara fikriyah dan amaliyah, antara hal-hal yang bersifat konsepsional dan yang kultural. Kalau kehadiran kita di sini adalah kultural, tetapi penyampaian yang disampaikan oleh para sumber kita ini itu adalah bersifat fikriyah atau konsepsional. Kalau ini sejalan, maka insya Allah dipastikan hidayatullah ini akan semakin kuat, ya, akan semakin kuat. Nah, berikutnya ikhwas sekalian, ya, bahwa dalam mengemban tugas kita ini sebagai pengurus, sebagai kader maupun sebagai anggota, ya, maka yang paling menentukan itu adalah apa? Adalah kualitas, ya, kualitas syakhsiyah. Dan untuk melahirkan syakhsiyah muslimah, syakhsiyah kader yang berkualitas ini, maka salah satu wasilahnya yang sangat strategis, ya, dan telah terbukti sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat sekarang ini adalah melalui halaqah. Jadi halaqah ini, ya, bukan kegiatan yang formalitas, tetapi ini adalah wadah untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas iman, ilmu, dan amal, ya. Dan kalau halaqah ini berjalan standar, ya, standar materinya, standar murabbinya, standar kehadirannya, ya, termasuk standar apa namanya snacknya, maka insya Allah, ya, hasilnya akan dahsyat insya Allah. Nah, kalau selama ini kadang-kadang, ya, hidangannya lebih berkualitas, sehingga ada yang menamakan dirinya halaqah sultan. Kenapa? Karena menunya itu menu sultan. Kalau menu halaqahnya, menu tarbiyahnya itu juga kualitas sultan, itu luar biasa, ya, luar biasa. Kita itu punya waktu 90 menit dalam sepekan, ya. Kalau yang satu halaqahnya, kalau yang jadi mutarabbi kemudian jadi murabbi juga, ya, bisa 2 kali 90 menit gitu kan. Sebenarnya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di situ.
Ya, kalau betul-betul istiqamah, bukan hanya ilmu tetapi juga spirit. Dan inilah benteng keimanan. Sekualitas sahabat saja yang imannya juga itu yazidu wa yanqus, itu masih membutuhkan halaqah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'alu bina nu'min sa'ah. Ayo mari kita duduk-duduk sejenak, ya, berhalaqah Quran untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk membentengi iman kita. Maka semakin sering kita hadir di halaqah, maka insyaallah bentengnya juga semakin kuat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innama ya'kulu dhibu al-ghanamal qasiyah. Yang mudah disergap serigala itu adalah domba-domba yang suka tercecer dari halaqahnya. Ya. Serigala itu takut dengan serigala yang berhalaqah. Ya. Benar. Domba. Begitu juga setan, iblis itu juga takut. Kenapa? Karena di dalam halaqah itu mungkin ada 1-2 orang yang memang kualitas ruhiyahnya itu luar biasa. Doanya mungkin jarang ngomong, mungkin jangan komen, mungkin jarang, pokoknya artinya orang yang sedikit dosanya lah begitu. Ya, orang yang ya mungkin dia tidak masuk kategori pengurus ataupun bukan juga mubalik, tapi kualitas ruhiyahnya itu bisa diandalkan. Mungkin itu yang membuat setan itu segan. Wah, bahaya nih, ada si fulan di sana gitu kan. Nah itulah pentingnya. Makanya kita kalau hadir dalam majlis itu ngambil berkah keimanan juga itu. Nah, termasuk pada kesempatan ini. Jadi meskipun tercecer sana, ada yang ngantuk, ada yang ngobrol, ada yang segala macam, semuanya dapat pahala. Insyaallah kan begitu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ila akhiril hadis. Kan masuk semua itu, dan itu disepakati ulama. Bahwa kalau ada orang yang tiba-tiba lewat pun, misalnya ada biduan sana habis manggung tadi situ, lewat itu, siapa itu yang baju krem di atas ya? Terus dia nguping sedikit gitu kan, dapat dia Pak, dapat pahalanya. Apalagi kalau kita niatnya sudah memang sejak awal, luar biasa. Ada perjalanannya panjang sekali, ya. Di sini dari mana ini? Hah? Ada dari Balikpapan ya. Oh, itu luar biasa. Hitungan langkahnya itu berapa itu? Ya. Ya, jadi transformasi secara kultural dan konsepsional, secara fikriyah dan amalia tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan yang tadi pendek tapi lama. Ya. Dekat di mata, jauh di kaki. Ya. Jadi dari sana sudah dekat sini, kelihatan di mata. Tapi kalau sudah dijalani, wah, luar biasa. Saya harus melewati beberapa pematang sawah, ya. Di pakai motor tadi, ya. Ya, melalui jalan-jalan rumah yang sempit-sempit, ya, hanya satu motor saja. Ya. Alhamdulillah akhirnya sampai di tempat ini, walaupun ya tadi agak panjang. Saya berangkat setelah sholat asar, sampai di sini sekitar jam 7:30. Tunggu Pak ya. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya
Saya sangat bangga dan bergembira sekali dapat menjumpai para kader-kader Hidayatullah yang luar biasa. Bisa berkumpul di tempat ini, di tempat lapang ini, dalam suasana yang Allah meridhoi. Ya. Yang biasanya hari-hari jam-jam seperti ini diliputi oleh hujan, alhamdulillah hari ini terang benderang. Ya. Kita melihat bulan, ya, masya Allah, indah sekali. Jadi suasana ini adalah suasana yang sangat luar biasa. Ayat yang dibacakan oleh Ustadz Nasirul Haq tadi, ya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, adalah sebuah gambaran tentang generasi Hidayatullah. Generasi yang akarnya menghunjam jauh ke dalam tanah, lalu kemudian berbuah yang luar biasa, ya, karena ditopang oleh sebuah batang yang kuat, ranting-ranting dan cabang-cabangnya yang kuat. Itulah gambaran dari generasi Hidayatullah. Generasi hebat, generasi unggul, generasi yang tahan banting. Saya masih alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah SWT sering berkunjung ke berbagai daerah di Jawa, di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua. Saya merasa sangat bergembira. Bahkan saya sampaikan kegembiraan saya, kebanggaan saya kepada bapak-bapak utamanya. Saya saat ini, ya, penuh dengan kegembiraan bahwa apa yang dirintis dulu oleh orang-orang tua kita di daerah-daerah masih dilakukan oleh teman-teman. Mereka juga bekerja keras, bekerja ikhlas, ya. Bekerja dengan penuh keterampilan, penuh dengan kecerdasan di daerah-daerah sampai di daerah-daerah terpencil. Saya masih menyaksikan saudara-saudara kita yang harus berjalan, berjuang mulai dari nol, merintis dari nol. Sebagaimana yang banyak diceritakan di majalah Hidayatullah oleh bapak-bapak kita dahulu, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun yang lalu, masih dikerjakan oleh adik-adik kita saat ini. Sehingga saya katakan, nggak usah khawatir.
Bapak-bapak, kita telah banyak meninggalkan saudara-saudara kita, adik-adik kita, kader-kader kita yang kualitasnya tidak kalah dengan para pendahulunya. Ini untuk memberikan motivasi supaya generasi ini, ya, para anak-anak muda, teman-teman muda, ya, tidak terus diliputi oleh perasaan, ya, takut, khawatir. Udah. Saya termasuk orang yang optimis dan berbahagia. Meskipun Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tantangan kita, tantangan generasi ini jauh lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi kemarin. Ya, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, hari ini Hidayatullah mulai tahun ini, Hidayatullah sudah ditinggalkan oleh semua perintisnya. Semua perintis Hidayatullah sudah meninggalkan kita. Terakhir adalah Ustadz Hasim. Sekaligus kepergian Ustadz Hasim, ya, menandai berakhirnya 50 tahun Hidayatullah yang pertama. Kepergian Ustadz Hasim menandai bahwa saat ini Hidayatullah sudah masuk 50 tahun kedua dan Hidayatullah sudah ditinggalkan oleh para perintisnya. Pertanyaannya, apakah pelanjutnya kader-kader Hidayatullah yang ada sekarang ini di sini mampu melanjutkan dan mengembangkan lebih, berkibar lagi? فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح
يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح. يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح. فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله